Oke, selamat pagi dulurku. Kita nyanyi lagu santai. Mengejar sesuatu yang belum pasti. Kadang kau gagal, lalu frustasi. Tapi hidup yang indah cuma sekali. Terlalu singkat untuk ditangisi. Nyanyi lagu pandai, mari kita santai. Nyanyi lagu pantai, ayo kita santai, santai sambil ngopi. Oke, sedulurku. Nah, kita nanti ngobrolin dulu tentang yang namanya psikosis, sedulurku ya. Kemarin kita udah bahas tuh tentang psikotik ya. Nah, sebenarnya saudara-saudara kita yang mengalami psikosis atau psikotik itu apa sih? Kenapa? Bagaimana? Jadi, saudara-saudara kita yang mengalami gangguan psikotik atau psikosis itu, sedulur kita itu tetap aware, tetap waspada, tetap waspada. Jadi, tapi tidak kadang hyper vigilant, waspada, sangat-sangat waspada, kadang begitu ya. Tapi waspada, tetap waspada. Jadi nggak benar-benar hilang semuanya, enggak. Tapi dia juga masih sadar. Jadi ada psikosisnya, mungkin dia masih sadar, bisa berbicara dengan baik, bisa mengikuti. Jadi ketika kita ajak ngomong, dia bisa kadang mengalihkan perhatian, kadang bisa mengikuti, mempertahankan perhatian. Nah, itu saudara-saudara kita yang mengalami psikosis. Kemudian juga dia sensian, bisa jadi. Mereka masih kadang-kadang ya, bisa sensian seperti orang biasa. Nah, tapi satu hal yang perlu disadari bahwa sedulur kita yang mengalami gangguan psikotik atau psikosis itu, dia masih bisa juga mempercayai apa yang dipercayai oleh orang. Jadi misalnya keyakinan agama, mohon maaf ya, terus kemudian keyakinan terhadap intuisi bisnis apa-apa, kadang masih bisa. Tapi dia ada psikonya, ya seperti kriteria yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, jadi juga menyadari tentang bagaimana dia harus berinteraksi, kadang seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang dia mengalami gangguan. Kemudian kesadarannya juga kadang full ya, terus kemudian tidak selalu ngelantur atau diajak ngobrol biasa aja. Nih, kemarin juga ada pertanyaan soal hal ini ya. Jadi orang psikosis itu belum tentu dia semuanya terjadi deteriorasi ya. Jadi ada beberapa kriteria yang dimana masuk kriteria psikosis atau disconnected dengan reality. Ya, itu ya, orang psikosis, orang psycho ya. Terus kemudian saudara-saudara kita ini juga ya kadang-kadang masih bekerja meskipun tidak dengan baik. Kadang-kadang dia karena dia tidak terkoneksi dengan baik dengan realita, kadang-kadang sesuatu hal yang terkait halusinasi bisa aja terjadi, atau mungkin delusinya, wahamnya bisa aja terjadi. Gitu ya sedulurku ya. Nah, ada nggak kira-kira sedulur kita yang mengalami hal ini ya? Jadi disconnected with reality. Nah, tapi jangan lupa kita ulangi lagi. Mereka masih aware, waspada, biasa ya. Kemudian masih sadar dalam artian melek, tidak delirium gitu ya. Tidak delirium, kemudian juga kadang-kadang sensian. Makanya hati-hati, tidak boleh kita berkata jelek pada saudara-saudara kita nih, meskipun dia psycho atau tidak ya. Terus kemudian tidak boleh kita juga untuk menjudge mereka seenak-enak kita. Jangan terlalu gampang ngejudge orang. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ajak dia ke profesional ya. Kita ajak ke dokter, ke psikiater, kemudian ke psikolog jika ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan dan perlu kita bantu untuk menghilangkan psikosisnya. Dan suatu ketika mungkin dia butuh obat ya, pengobatan. Dan mungkin agak lama dalam menghilangkan gejala psikotiknya ini.
butuh waktu, tidak bisa kita paksa besok harus sembuh, 3 hari ke depan harus sembuh. Nah, karena pemikiran ini atau perilaku ini mungkin sudah tertanam sejak lama. Gitu ya seluruhku ya. Tetap santai, kita tetap ngopi juga. Nah, jangan lupa ajak ngopi seluruh kita ya, supaya apa? Supaya nggak keterusan seperti itu ya, oke? Nyanyi lagu santai, mari kita ngopi, ngopi sambil santai. Jangan lupa habisin kopinya. Sehat selalu seluruh waras, gaspol, sehat selalu.